Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi ya ke kelas geografi lagi. Oke, bentar ya, aku share screen dulu. Oke, udah muncul ya share screen-annya. Jadi di sesi ini kita selesain ya untuk si tenaga eksogen ini. Tadi sebelumnya kita udah belajar tentang tenaga eksogen yang pelapukan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang pengikisan ya, atau seringkali disebut sebagai erosi. Nah, erosi ini banyak banget nanti teman-teman hasilnya dan proses-prosesnya tuh super banyak. Dan nanti aku juga akan tampilin gambar-gambar ya yang semoga bikin teman-teman tuh kebayang sama kenampakannya itu seperti apa nantinya. Oke, kita langsung aja ya masuk ke bagian yang pertama tentang pengikisan atau erosi ini. Mulai dari definisinya terlebih dahulu ya. Nah, kalau erosi itu dia adalah proses penghancuran bentar, batuan oleh tenaga yang melibatkan pengangkutan material seperti air, angin, dan arus laut. Jadi nanti teman-teman harus bisa membedakan mana faktor yang bisa menyebabkan pelapukan dan mana faktor yang menyebabkan pengikisan. Tadi kalau pelapukan ada apa aja? Ada tiga. Ada suhu yang tinggi, ada curah hujan, dan juga ada organisme. Sedangkan kalau pengikisan atau erosi, itu nanti faktornya banyak. Ada air, angin, dan arus laut. Nah, paling yang harus teman-teman highlight adalah di bagian airnya ini. Airnya itu bukan air hujan ya, teman-teman ya. Airnya tuh air apa? Air sungai, kayak terjunan air, arus air, sama ada gelombang laut. Jadi beda sama pelapukan ya. Kalau pelapukan kaitannya dengan hujan. Kalau pengikisan, air yang ada di darat maupun air yang ada di laut. Sama nanti kita akan bahas juga ada gletser dan lain-lainnya. Jadi faktornya dulu yang harus teman-teman bedain ya antara pengikisan dan pelapukan. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang pertama. Di sini ada pengikisan oleh banyak ya, oleh air, oleh gelombang, oleh angin, sama oleh gletser. Kita coba lihat yang pertama dulu. Di sini ada pengikisan oleh air. Nah, kalau pengikisan oleh air, itu disebutnya ablasi. Nah, air yang dimaksud di sini adalah air sungai. Air sungai. Yaitu air yang apa? Air yang mengalir. Mengalirnya dari mana sih? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Atau seringkali disebutnya tuh dari hulu ke hilir. Nah, ini disebut pengikisan oleh air. Jadi airnya adalah air yang berada di sungai. Nah, sambil si air ini berjalan, teman-teman, dia itu mengikis batuan-batuan yang ada di sekitarnya. Nah, di dalam sungai, nih kayak di gambar sebelumnya, itu kan suka ada batuan ya. Nah, batuan-batuan ini lama-lama dia kekikis oleh arus air. Karena arus airnya biasanya itu kencang. Makanya batuannya lama-lama kekikis. Nah, itu yang pertama. Pengikisan oleh air atau ablasi. Nah, yang kedua, itu ada apa? Ada pengikisan oleh gelombang. Kalau misalnya pengikisan oleh gelombang, itu disebutnya sebagai abrasi. Nah, kalau abrasi, teman-teman, gelombang yang dimaksud ini adalah gelombang laut ya. Atau nama lainnya tuh ombak. Ombak. Sama-sama batuan ya, teman-teman ya. Batuannya ini bisa dibilang ya tertabrak terus-terusan sama si gelombang air laut ini. Lama-lama dia jadi kekikis. Nah, itu disebut pengikisan oleh gelombang atau namanya adalah abrasi. Terus yang ketiga, itu adalah pengikisan oleh angin. Atau nama lainnya adalah deflasi. Nah, kalau angin, itu kan inget ya, angin tuh berkumpul di mana sih teman-teman? Di tempat yang panas. Makanya nanti di wilayah gurun itu banyak banget anginnya. Nah, di wilayah gurun ini terjadi yang namanya pengikisan oleh angin. Nah, karena nanti nih angin itu teman-teman, dia bergerak itu sambil membawa apa?
membawa pasir-pasir sebenarnya. Makanya kalau teman-teman lagi di jalan, misalnya lagi di kendaraan, kalau ada angin lewat tuh suka kelilipan kan, karena angin itu bergerak sambil membawa partikel yang kecil. Nah, itu adalah si angin ini. Sama yang terakhir, itu ada pelapukan oleh gletser, atau disebutnya sebagai eksarasi. Ini pelapukan yang disebabkan oleh es yang mencair. Jadi dia gara-gara esnya ya. Hasil pengikisannya disebut morena. Nanti gambarnya kita akan coba lihat. Jadi yang penting teman-teman tahu dulu kalau pengikisan ini bisa disebabkan oleh 4 hal. Air di sungai, gelombang laut, angin, dan juga gletser. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Aman sampai sini? Aman ya? Masih aman ya? Oke, kalau masih aman, nah kita mulai ke bagian sini ya. Bentar. Wait. Nah, jadi ini sebenarnya agak bahas sedikit nanti terkait dengan sedimentasi. Cuman ini aku nunjukin gambar-gambar dulu ya. Nanti terkait dengan si sedimentasinya itu akan kita bahas di akhir. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, pengikisan oleh sungai. Jadi kalau pengikisan oleh sungai itu banyak nih teman-teman ya, beberapa kenampakan alam yang bisa muncul. Yang pertama itu ada meander. Ini semoga kelihatan ya. Meander. Meander itu apa sih teman-teman? Meander itu adalah sungai yang berkelok-kelok. Kelok-kelok. Nih, kalau teman-teman lihat di sini, sungainya kan belok-belok ya. Nah, sungai yang belok-belok ini disebutnya adalah meander. Kenapa dia bisa berbelok-belok? Lagi-lagi, karena apa? Karena arus dari sungainya. Arus sungai itu bisa mengikis bagian-bagian sininya. Nah, semakin kencang arusnya, teman-teman, itu akan semakin lebar juga gitu ya si sungainya ini gitu. Jadi ini adalah hasil bentukan yang pertama, yaitu si meander. Terus ada apa lagi sih? Ada Oxbow Lake atau Danau Tapal Kuda. Nah, sebenarnya ini nyambung aja gitu ya sama si meander. Kalau meander kan sungai yang berkelok-kelok nih. Nah, si Oxbow Lake ini teman-teman, si cekungannya ini dia terpisah. Tadinya itu dia bareng nih. Dia merupakan suatu cekungan-cekungannya juga. Tapi karena ada perubahan arus biasanya ya, perubahan arus, itu dia jadi apa? Jadi terputus. Jadi terputus. Jadi kesannya dia tuh seperti danau gitu ya. Tapi kalau dilihat dari atas, dari bentuknya, itu sebenarnya dia merupakan cekungan. Cekungan dari siapa? Dari meander. Ya, ini terjadi ketika ada yang namanya perubahan arus sungai. Nah, terus ada yang terakhir, ngarai. Nah, kalau ngarai ini sebenarnya sisi curamnya aja sih. Ngarai. Ngarai ini adalah sisi curam atau si terjalnya. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar di bagian sini nih dia. Ini adanya sungai juga gitu ya. Dia sisinya tuh terjal atau hampir lurus gitu ya teman-teman ya. Yang merupakan hasil dari pengikisan oleh air yang ada di sungai gitu. Jadi sisi terjalnya itu namanya adalah ngarai. Nah, contohnya itu betul banget ada ngarai Sianok. Gitu. Ini yang paling famous ya, ngarai yang ada di Indonesia. Nah, ini untuk bentukannya. Betul, dia sebenarnya kayak air terjun, tapi kalau air terjun kan ada airnya ya, teman-teman ya. Ini belum tentu ada airnya, gitu. Biasanya gara-gara apa sih terbentuk yang ngarai ini? Biasanya dulunya itu ada airnya, tapi kan lama-kelamaan airnya semakin sedikit. Jadi kelihatannya itu kayak tebing aja gitu ya, tebing yang ada di sungai gitu. Oxbow Lake itu sungai mati yang alirannya tertutup tanah. Betul. Dia nih sungainya udah nggak hidup lagi. Maksudnya nggak hidup artinya udah nggak ada aliran airnya lagi. Kenapa? Karena ya udah terputus dan nanti ini jadi tumpukan tanah atau tempat berkumpulnya sedimen-sedimen gitu ya. Karena kalau misalnya sedimen itu teman-teman bisa berupa batu atau bisa juga berupa tanah-tanah. Nah, kalau dia sudah menumpuk gitu ya, dan tingginya sama seperti tinggi dari sungainya, itu akan menutup akses jalan gitu.
apa nih tadi? Kalau pelapukan itu dalam waktu yang lama, kalau pengikisan bisa cepat. Nah, pengikisan juga sebenarnya lama ya teman-teman ya. Karena proses batuan itu rusak itu sebenarnya lama juga. Jadi sama-sama lama antara pelapukan sama pengikisan gitu. Nah, kalau misalnya ngarai sungai, teman-teman, ini tuh jadi gini, kalau sungai nih, sungai yang seperti ini, teman-teman, ini kan sungai yang udah adanya tuh di bagian hilir. Jadi udah mau ke bagian bawah gitu ya. Jadi ini fokusnya itu di hilir sungai, di bagian bawah sungai. Tapi kalau ngarai, teman-teman, biasanya itu dia adanya di bagian hulu sungai. Nah, teman-teman perlu ingat ciri batuannya. Kalau di hulu, teman-teman, itu batuannya gede-gede. Batuannya besar-besar. Ingat-ingat ya, materi kemarin batuan beku. Batuan beku itu adanya di atas gunung kan? Dan ukurannya tuh besar-besar. Nah, begitupun dengan sungai. Sungai itu biasanya kan asalnya itu dari gunung juga kan? Makanya batuan yang ada di sekitar sungai itu juga besar-besar biasanya kalau dia ada di hulu. Nah, batuan yang besar ini juga bisa terkena yang namanya pengikisan. Pengikisannya oleh apa tadi? Oleh air sungai. Nah, nanti hasil akhirnya itu berupa kayak terjalan-terjalan kayak gini. Kayak anggapannya kayak jurang gitu ya kalau kita lihat dari atas gitu. Bentuknya seperti itu, terjal dan curam. Jadi batuannya ini kekikis sama aliran airnya. Nanti terkesannya atau kelihatannya itu kayak batuan yang tegak gitu. Itu yang disebut sebagai ngerainya gitu. Betul, sedimentasi itu artinya pengendapan. Pengendapan dari hasil pengikisan sama pelapukan. Nah, itu ya untuk bentukannya. Ada meander, ada oxbolex, sama ada ngarai. Nah, sekarang kita akan coba lihat di bagian yang endapannya. Nah, jadi endapannya ini adalah hasil dari sedimentasinya. Nah, kalau teman-teman lihat, yang pertama, yang paling sering dibahas di dalam soal-soal, itu adalah si delta ini, gitu ya. Nah, delta itu bentuknya kayak kipas, teman-teman. Kayak kipas. Jadi dia itu bisa dibilang melebar. Melebar. Nih. Dan biasanya dia adanya di mana sih? Adanya di hilir sungai. Nanti kita akan lihat ya ciri dari si delta ini. Tapi intinya dia tuh ada di bagian hilir. Dia subur atau enggak sih teman-teman? Dia subur banget. Subur sesubur-suburnya. Kenapa? Karena semua hasil sedimentasi itu dibawa ke sini. Adanya di sini. Nih, kalau teman-teman lihat di sini ada yang coklat-coklat ya. Nah, itu hasil sedimentasi itu dari batuan-batuan dan itu super-super subur. Makanya banyak orang-orang yang tinggalnya itu di dekat delta, teman-teman. Kenapa? Karena tanahnya itu subur. Tapi bukan berarti di sebelahnya banget nih kita bangun rumah, itu enggak ya. Tapi di sekitaran dari si delta ini biasanya dijadikan tempat pemukiman gitu ya. Karena daerah sekitarnya akan ikutan subur juga gitu. Itu yang pertama terkait delta nanti kita lihat. Betul, kayak muara sungai. Dan biasanya si delta ini bisa juga gitu ya nyambung ke laut itu bisa juga gitu. Nah, sekarang kita akan lihat si beting. Nah, kalau teman-teman lihat di gambarnya nih, beting, beting itu kayak endapan pasir. Nah, makanya tuh warna putih-putih gitu kan. Dia endapan pasir. Pasir itu asalnya dari mana tadi? Dari batuan. Batuan yang mengalami pengikisan. Oleh apa? Oleh air sungai. Kalau beting, karena dia adanya di sungai gitu. Nggak cuma pasir aja, sebenarnya banyak sih. Mau lumpur juga bisa. Atau kayak batu-batu kerikil gitu ya. Batu-batu kerikil itu juga bisa gitu. Adanya di mana sih dia teman-teman? Adanya di dasar dari si sungainya. Nah, letaknya di dasar sungai. Atau bisa juga dia di delta, di muara sungai. Muara sungai itu juga bisa. Jadi endapan dari pasir, lumpur, batu-batu, atau kerikil yang ada di sungai. Baik itu mau di hulu ataupun di hilir. Cuman biasanya di hulu itu jarang ada endapan, teman-teman. Kenapa di hulu itu jarang ada endapan? Karena arusnya kencang. Jadi si hasil dari pengikisan sama pelapukannya ini
nggak sempat untuk mengendap karena dibawa terus nih sama si airnya gitu ya. Makanya untuk sedimentasi-sedimentasi itu lebih banyak adanya di wilayah hilir. Nah, ini untuk yang beting. Kalau gosong itu juga sebenarnya kan sama-sama aja sih, kurang lebihnya ya, sama beting. Cuman bedanya kalau beting itu adanya di mana sih tadi? Di dasar sungai, ya kan? Jadi nggak kelihatan sebenarnya dia, adanya di dalam. Tapi kalau misalnya gosong, itu dia kayak gundukan pasir, atau kayak batu-batu itu juga bisa dari dangkal sampai ke atas. Jadi muncul dia ke perairan. Muncul ke perairan. Kenapa dia bisa muncul sih ke perairan? Karena saking banyaknya gitu ya. Jadi sebenarnya beting sama gosong itu sama-sama hasil endapan. Bedanya kalau beting ini, ya udah cuma di dasar aja, kita nggak bisa lihat secara langsung. Tapi kalau gosong, itu dia muncul teman-teman ke permukaan. Nih, misalnya kayak di gambar ini kan airnya ya udah polosan aja, nggak ada kelihatan apa-apa kan sebenarnya. Tapi di bagian gambar yang gosong, itu teman-teman bisa lihat kan, ini ada batu-batuannya, itu kelihatan ke permukaan bumi gitu. Jadi sebenarnya sama-sama aja antara beting dan gosong, nggak ada perbedaan bahan-bahannya, sama-sama hasil sedimentasi. Yang membedakan adalah dia kelihatan atau enggak sih di atas sungainya, gitu ya, antara beting dan gosong. Sama-sama hasil endapan. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, Yesha, boleh? Kak Dela, maaf ya kalau aku lemot, tapi aku masih belum paham tadi itu bedanya kayak mengikis sama melapuk kan sama nggak sih Kak harusnya? Tapi kok Mm-mm. hasilnya beda ya? Maksudnya hasil apa apa sih hasil pembentukannya tuh kok beda? Maksudnya kan sebenarnya Mm-mm. sama mengikis sama melapuk. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat antara pelapukan sama pengikisan itu sama-sama merusak si batuan. Nah, yang membedakan pelapukan sama pengikisan tuh ada di mana sih? Ada di faktor-faktornya teman-teman sebenarnya. Kalau misalnya pelapukan, tadi dia sebenarnya lebih general gitu ya teman-teman ya, enggak spesifik terjadi di suatu wilayah. Makanya kalau tadi ketika kita bahas tentang pelapukan, itu lebih mencakup ke wilayah-wilayah yang luas gitu kan. Misalnya tadi apa? Misalnya daerah yang memiliki suhu yang tinggi, itu kan luas banget kan sebenarnya. Atau daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi, atau daerah yang terakhir organis ya manusia, tumbuhan dan hewan gitu. Jadi kalau kita lihat dari faktornya, itu sebenarnya udah kelihatan sangat berbeda antara pengikisan sama pelapukan. Tapi kalau di pengikisan tadi ada 4 kan, dia lebih spesifik ke suatu tempat tertentu. Misalnya kayak air sungai, gelombang laut, terus apalagi tadi angin, sama gletser. Nah, paling yang harus kamu perhatikan adalah di bagian angin nanti. Angin sama pelapukan mekanis tadi ya, itu sama-sama terjadi di wilayah gurun. Cuma nanti kamu harus membedakan yang dibahas nih apanya di wilayah gurun, suhunya kah atau anginnya. Kalau yang dibahas itu anginnya, lebih mengarah ke pengikisan. Tapi kalau yang dibahas adalah suhunya, itu dia akan masuk ke pelapukan. Jadi sebenarnya antara pelapukan sama pengikisan sama-sama merusak batuan, kamu bisa membedakan kedua hal itu dari faktor-faktor yang mempengaruhinya sebenarnya. Kita bisa lihatnya dari situ. Tapi kalau merusak batuan sama-sama aja, sama-sama merusak batuan. Kayak gitu. Aman sampai sini? Jadi kalau pelapukan itu faktornya banyak, tapi kalau pengikisan faktornya satu. Enggak. Kalau pengikisan itu faktornya ada 4 ini. Yang ini. Nah, jenis-jenis ini adalah faktor-faktornya. Kalau pelapukan, faktornya tadi ada 3. Gitu kan. Tadi suhu, terus ada curah hujan, sama ada organisme. Kalau di pengikisan, faktor yang menyebabkan pengikisan, ini ada 4 ini. Ada air yang ada di sungai, gelombang laut, angin, sama gletser. Jadi 3 sama 4 gitu. Aman sampai sini? Oke, makasih Kak Dela. Sama-sama. Lia, boleh? Halo Kak Dela, Halo. aku mau ini mastiin kan agak kurang paham gitu sama hulu dan hilir. Jadi sempat share di Google kayak kalau hulu itu daerah aliran sungai gitu ya Kak yang berada di gunung atau pegunungan. Sedangkan kalau hilir itu yang berada di sungai akhir gitu ya Kak atau gimana? Betul banget.
Jadi gampangnya ya, kalau mau bedain hulu sama hilir, ini ada gunung. Kalau yang di atas ini, itu namanya hulu. Nah, hulu itu cirinya apa? Sebenarnya nanti kita bahasnya di hidrologi. Ini tipis-tipis aja ya. Di hulu itu teman-teman, karena ini kamu lihat aja gunung ya. Gunung kan terjal gitu ya teman-teman ya. Karena dia terjal, itu arusnya kencang. Untuk membayangkan hulu, teman-teman ingat aja air terjun. Ya, air terjun itu dia adanya di hulu, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kita membahas tentang hilir itu adanya di bawah. Anggapannya hulu itu Bogor, hilirnya itu Jakarta. Jadi sisa-sisanya aja, akhir atau bawah. Dan paling ujungnya nanti adalah si delta tadi gitu. Kalau misalnya hulu tadi ya, ingat aja tentang si air terjun gitu. Arusnya kencang, terus airnya juga deras dan lain-lain gitu. Bentuk hulu sungai paling gampang membayangkan air terjun aja. Itu di hulu sungai gitu ya. Dia cenderung si lahannya ini lebih terjal teman-teman, lebih lurus. Kalau misalnya makin ke bawah itu dia makin datar. Makanya nanti bisa nih terbentuk yang namanya kelokan-kelokan seperti ini. Gitu. Ini adanya di bagian hilir nih. Kalau hulu dia cenderung terjal gitu. Betul, kalau misalnya sumber air bersih itu benar adanya di hulu. Kalau makin ke hilir biasanya udah tercampur gitu ya dengan eh, ya bisa dibilang kimia-kimia dari manusia yang menggunakan apa cuci baju dan lain-lainnya gitu. Tapi sumber air bersihnya ya asalnya dari si hulu sungai. Oke, aman teman-teman sampai sini untuk pengikisan oleh sungainya dulu. Aman ya. Nah, ini adalah penyikisan oleh sungai. Sama ini aku mau jelasin sedikit lebih detail tentang si delta ini. Karena dia baik banget nih, sering banget dijadiin soal-soal. Nah, tadi kita review dikit. Delta ini letaknya adanya di mana? Di hulu atau di hilir? Kalau delta adanya di di hilir ya. Nah, di hilir. Sebenarnya ini nanti masuk ke ciri hilirnya juga gitu ya. Kalau di hilir atau di muara sungainya ya, lebih spesifik di muara sungai sebenarnya, itu cirinya apa teman-teman? Cirinya adalah alirannya tenang. Alirannya tenang. Jadi teman-teman bisa ingat kalau di hilir itu tenang, kalau di hulu itu alirannya deras. Jadi kebalikannya aja sebenarnya. Nah, ini ciri yang pertama ya, alirannya tenang. Terus kalau misalnya kita lihat, karena alirannya tenang, arusnya juga tenang. Arusnya juga tenang. Terus yang terakhir, teman-teman, relief. Relief sungai itu banyak di sini. Sungainya banyak. Relief itu apa sih? Relief itu bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi. Atau kalau misalnya kita di materi awal-awal, itu bilangnya apa? Bilangnya morfologi ya, bentuk muka bumi. Itu sama aja sebenarnya sama kayak relief. Nah, kenapa reliefnya itu bisa banyak nih di bagian muara sungai atau di delta? Gara-gara endapannya itu tinggi. Endapannya tinggi. Nah, pertanyaannya, kenapa endapannya tinggi? Nah, sebenarnya balik lagi ke faktor yang pertama. Endapannya tinggi gara-gara aliran airnya itu tenang. Jadi, si hasil endapannya ini enggak ke bawah terus. Karena alirannya tenang, dia berhenti. Gitu ya. Terus, yang terakhir, karena endapannya tinggi, sedimentasinya juga tinggi, tanahnya itu cenderung subur. Tanahnya itu subur. Makanya nanti seringkali di dekat delta ini banyak pemukiman penduduk. Pemukiman penduduk. Jadi ini sebenarnya untuk menjelaskan tentang hal ini, teman-teman perlu bayangin aja cirinya. Oh, gara-gara alirannya tenang, sedimentasinya banyak, gara-gara sedimentasinya banyak, tanahnya jadi subur gitu. Berarti kalau kita lagi ngomongin hulu, ya sebaliknya aja gitu ya. Berarti di hulu itu alirannya deras, berarti arusnya juga deras, relief sungainya sedikit. Kenapa relief sungainya sedikit? Karena endapannya rendah gitu. Dan tanahnya subur atau enggak? Jawabannya ya tidak sesubur di wilayah delta gitu. Aman teman-teman sampai sini? Gampang ya untuk membayangkannya.
Yang penting tahu aja cirinya gitu ya dari si delta ini, dia adanya di mana, di hulu atau di hilir gitu. Bukan, relief itu adalah bentuk muka buminya, teman-teman. Kayak ada tadi ya, semakin ke bawah, nih ada endapannya berupa apa aja sih? Ada beting, gosong, dan lain-lain gitu ya. Itu adalah si ininya, hasil dari sedimentasinya ini atau endapannya gitu. Kalau misalnya hulu kebalikannya aja, berarti dia arusnya apa? Alirannya deras, arusnya juga deras, reliefnya sedikit. Kenapa reliefnya sedikit? Karena endapannya juga rendah gitu. Kebalikannya aja sebenarnya. Dan kalau misalnya satu lagi ya, lupa nih. Kalau di delta itu batuannya kecil-kecil. Batuannya kecil-kecil. Jadi semakin ke bawah, semakin ke hilir, itu batuannya akan semakin kecil. Kalau di hulu, itu batuannya justru akan besar-besar gitu. Sungai yang lebar itu kelihatan tenang, tapi ternyata arusnya kenceng ya. Nah, bisa jadi teman-teman gitu. Tergantung sungai ini adanya di mana lebarnya gitu. Kalau dia semakin ke hilir, biasanya arusnya akan semakin tenang gitu. Oke, aman teman-teman sampai sini untuk yang sungai terlebih dahulu. Aman ya. Jadi nanti dilihat-lihat lagi aja, yang paling penting si delta ini sebenarnya. Yang penting teman-teman bisa memahami konsepnya dia tuh seperti apa ya. Oke, kalau pengikisan oleh sungai aman, nah sekarang kita akan masuk ke pengikisan oleh gelombang. Nah, gelombang yang dimaksud ini adalah gelombang air laut. Gelombang air laut atau ombak. Nah, sekarang kita akan lihat di sini untuk bentukannya. Nah, bentukannya sebenarnya ngapalinnya tuh gampang, guys. Jadi, awalannya tuh adalah si cliff ini atau tebing. 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 Jadi dia ya polosan aja gitu ya, teman-teman ya. Batuan yang memang besar gitu ya. Bentuknya kayak tebing. Ini adalah awalannya. Dia kena ini nih, kena erosi oleh gelombang. Ternyata dia putus nih teman-teman. Nih, dari yang tadinya seperti ini, kena erosi jadi putus. Nah, putusannya ini, yang tinggal sendi ini, namanya apa? Namanya adalah sistak atau tiang gitu lah ya. Bentuknya kayak tiang. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat dia sebagai suatu kayak, ya udah kayak lidi aja gitu ya, dia sendiri. Nah, tapi kalau misalnya erosinya tuh dari samping, teman-teman, ini kan polosan ya. Dia dikasih tekanan nih di bagian sininya, tengah-tengahnya. Lama-lama dia jadi bolong. Nah, kalau bolong nih, itu namanya adalah siak gitu. Jadi gampang lah ya. Kalau polosan namanya cliff, kalau dia putus namanya jadi sista, kalau dia tengahnya bolong namanya jadi siak gitu. Ini adalah bentukan akibat erosi oleh gelombang air laut gitu ya. Ini atau namanya itu tebing bolong. Kalau bahasa Indonesianya, tebing yang bolong. Jadi dia tuh bolong bukan gara-gara apa ya? Gara-gara kena ombak terus-terusan gitu. Betul, kalau misalnya ada yang berdiri sendiri-sendiri gitu ya, di tengah laut tiba-tiba ada aja gitu ya, satu tiang yang berdiri sendiri, itu namanya adalah sistak gitu. Kalau yang bolong namanya siar. Di Bali itu banyak nih teman-teman nih, si siar ini. Karena arusnya cenderung kenceng gitu ya. Oke, nah itu adalah bentukannya. Kalau endapannya itu ada dua nih. Ada yang disebut sebagai spit atau bahasa Indonesianya adalah nehrum, ada satu lagi tombol. Dia ini sama-sama ya, isinya tuh pasir, teman-teman. Pasir yang menggunung. Nah, nanti kayak berupa jalanan gitu ya. Ini kita bisa menapak nih di sini. Begitupun di Tombolo. Tombolo juga sama. Ini isinya tuh pasir-pasir yang lama-lama bertumpuk. Terkesannya itu kayak jalanan gitu ya teman-teman ya. Terus apa dong yang membedakan antara speed atau nerum dengan Tombolo? Nah, yang membedakan adalah ininya. Nih, kalau Tombolo itu teman-teman, si endapan pasir ini, dia menghubungkan antar tempat. Antar tempat.
Jadi di sini ada A sama B. Nah, dihubungkan sama si garis ini atau si pasir-pasir ini. Nah, ini adalah tombol. Sedangkan kalau speed, ya udah dia cuma tumpukan pasir aja. Dia nggak menghubungkan tempat-tempat tertentu gitu. Nah, itu yang membedakan antara speed atau nehrung dengan tombol. Tapi sama aja ya, sama-sama endapan pasir dan tanah sebenarnya dia tuh. Speed kayak terhalang restu, iya. Kepisah ya di bagian sininya, kayak gitu. Jadi sama-sama endapan pasir aja sebenarnya dia. Jadi yang membedakan, ada gak sih tempat yang dihubungkan atau enggak antara Tombolo sama Nehrung gitu. Aman teman-teman sampai sini? Aman ya, gampang ya. PPT-nya yang di link gabungan atau link kemarin tuh sama aja ya. Oke, nah tadi udah sungai, boleh nih agak demam boleh? Cepat sembuh ya. Makasih Kak Dela, permisi sebelumnya. Aku mau tanya yang untuk endapan itu kan karena gelombang ya, gelombang air laut. Terus habis itu terbentuk ada kayak jembatan Suaranya yang... di aku ini nggak ada. Halo? Nah, udah ada lagi. Oke. Itu kan endapan ya Kak ya, karena gelombang air laut. Nah, terus tuh berarti itu gelombangnya kayak dua arah gitu. Jadi mereka tuh ketemu di satu titik, jadi endapannya tuh berada di titik tersebut atau kayak gimana ya Kak? Itu kok bisa membentuk endapannya itu? Maksudnya kayak membawa endapannya itu. Oke. Nah, ngomongin endapan. Nah, tadi ya, ini adalah pengikisan oleh gelombang. Jadi sebenarnya untuk endapan ini, dia tuh bukan lagi ngomongin, oh ini kekikis kah batuannya? Enggak. Tapi ngomongin apa? Ngomongin perpindahan. Perpindahannya melalui si gelombang ini. Jadi kan gelombang itu kan, ya udah dia kayak, wih gitu ya. Nah, sambil dia bergerak, itu dia sambil membawa apa? Membawa hasil dari pengikisan. Nih kan kalau batu-batu yang bolong ini, nanti kan dia akan menghasilkan pasir-pasir ya, teman-teman ya. Nah, pasir-pasir ini juga dibawa nih sama gelombang ketika dia berjalan. Nah, gelombang itu, teman-teman, kan nggak selalu ada apa ya, nggak selalu kenceng dia. Dia akan habis gitu ya gelombangnya. Nah, biasanya tempat-tempat berkumpulnya ini nih, si pasir-pasir ini adalah titik-titik di mana tekanan dari si gelombang itu habis. Makanya dia berkumpulnya tuh di sini sebenarnya, di titik-titik ini gitu. Jadi sebenarnya enggak ada proses pengikisan sama sekali, tapi gelombang air laut ini dia membantu untuk memindahkan si pasir-pasirnya. Jadi titik-titik di sini atau si kumpulan pasir ini adalah tempat tekanan dari gelombangnya itu berhenti. Tekanan gelombangnya itu berhenti. Habis dia tekanannya, berhentinya di sini. Pasirnya berhentinya di sini. Tapi ya tentu itu ada proses yang secara terus-terusan, nggak cuma sekali aja. Jadi terus-terusan, lama-lama dia menjadi menumpuk kayak gitu. Aman sampai sini? Oh ya aman Kak, berarti itu awalnya pantai yang luas gitu ya, terus terpisah sama si Speed sama Tombolo itu. Tadinya pantai aja, luas aja, tapi gara-gara ada penumpukan, jadi terkesannya kayak terpisah gitu ya. Padahal dia adalah suatu kesatuan awalnya. Aman sampai sini? Ya aman, makasih Kak Dela. Sama-sama. Shay, boleh? Halo Kak Dila, aku mau tanya, itu endapannya kalau misalkan kena air pasang bakalan hilang nggak ya? Nah, ini aku tuh pernah ya guys ya, di Belitung, aku lupa banget namanya apa, tapi dia pantai pasir putih. Jadi, ini teman-teman, ini kan tumpukan pasir ya. Dia itu sebenarnya munculnya tuh pas kapan doang sih? Pas pagi doang, pagi sampai siang. Kalau udah sore, udah malam, nih bakalan hilang teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalnya semakin malam atau semakin sore, itu di daerah pesisir itu akan semakin banyak air yang datang gitu. Makanya dia akan terkesan hilang. Nanti paginya itu kan mulai menyurut lagi ya. Nanti akan muncul lagi gitu. Betul, pasang surutnya tetap ada. Tapi ada juga beberapa speed dan tombol yang ada terus-terusan gitu. Dia tuh ketika apa sih? Ketika dia memang sangat tinggi gitu ya, melebihi jumlah airnya. Tapi ada juga yang menghilang tuh ya, ketika jumlah airnya itu lebih banyak gitu.
gitu. Jadi terpengaruh oleh pasang surutnya air laut, itu betul banget gitu. Aku ada fotonya sih, cuman nanti lah ya gitu. Pokoknya ada kayak wisata ya, namanya apa lupa banget guys. Pokoknya di wilayah pantai-pantai itu banyak suka dibangun-bangun kayak apa ya, atas-atasannya gitu loh. Jadi kalau misalnya siang ya kamu bisa jalan ke sana, tapi kalau udah sore itu dalam banget sampai tangganya aja tuh hilang gitu. Banyak kok pantai-pantai yang kayak gitu sebenarnya. Jadi tergantung sama pasang surut air laut gitu. Karena kalau malam hari itu pasang guys, makanya airnya itu menuju ke pesisir pantai, makanya terkesannya tuh jadi tenggelam gitu ya si wilayah pasir-pasir ini. Dan biasanya memang wilayah-wilayah yang penumpukan pasir ini itu nggak jauh-jauh dari pesisir pantai sebenarnya. Tapi ada juga yang agak ke tengah dari laut itu ada juga sebenarnya gitu. Biasanya sih cuman kayak wilayah satu aja kayak bulat gitu. Terus sisanya pantai-pantai itu bisa gitu. Aman sampai sini? Aman, Kak. Makasih, Kak Dela. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya dulu tentang pengikisan oleh gelombang air laut? Aman ya? Tadi kita udah bahas berarti air di sungai sama gelombang laut. Nah, sekarang, nah ini, ada pengikisan oleh angin. Nah, pengikisan oleh angin. Nah, jadi kalau bisa teman-teman lihat nih, bentukannya, tadinya gitu ya, batuannya tuh polosan aja, kayak batuan kotak. Tapi gara-gara dilalui oleh angin, nah, teman-teman perlu perhatikan bahwa angin itu nggak berarti, oh sepanjang ini isinya angin semua nih. Enggak, gitu ya. Anginnya bisa aja cuma ada di sini, atau cuma setinggi ini doang, setinggi ini. Jadi angin tuh belum tentu ini full semua isinya angin tuh enggak, gitu ya. Bisa ada di suatu titik tertentu aja. Makanya kalau misalnya kita lihat nih, salah satu bentukannya namanya tuh mushroom rock, gara-gara apa? Gara-gara dia mirip jamur, bener banget. Jadi si anginnya ini hanya lewatnya di bagian mana sih? Di bagian sini-sininya doang, gitu. Bagian atasnya tuh nggak kena, teman-teman. Makanya terkesan bagian bawahnya doang nih yang kena si erosi atau si pengikisan. Makanya bagian bawahnya yang terkesan lebih kecil dan bagian atasnya tuh jadi lebih besar gitu ya. Nah, fenomena ini namanya adalah mushroom rock. Nah, terus kalau endapannya tuh kayak gimana sih? Kalau endapannya tuh sandun ya atau bukit pasir. Jadi si batuan-batuan yang kena erosi ini nanti kan menghasilkan apa sih? Pasir-pasir ya kan? Nah, pasir-pasir ini bisa dibawa oleh angin. Nah, sama kayak gelombang, angin juga punya tekanannya gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak selamanya kencang, tapi bisa juga tekanannya itu habis. Nah, ketika tekanannya habis di suatu tempat, lama-lama dia akan membentuk ini, bukit-bukit yang isinya tuh pasir sebenarnya. Karena ini isinya adalah tempat berhentinya si angin gitu ya teman-teman ya. Tekanan anginnya berhentinya di sini terus-terusan. Lama-lama dia jadi gunung kayak gitu. Ini untuk yang pengikisan oleh angin gitu. Aman teman-teman sampai sini? Sama aja sebenarnya ya kayak pengikisan-pengikisan sebelumnya, cuman tempatnya aja yang sebenarnya berbeda. Oke, aman ya. Nah, yang terakhir ini ada pengikisan oleh gletser. Nah, ini ada kalau bentukannya fjord, nih sama aja sih dia kayak tebing-tebing gitu ya teman-teman ya. Tebing-tebing yang ada di pinggir-pinggirnya dari si siapa? Dari si sungai yang ada di wilayah kutub biasanya atau wilayah-wilayah dingin gitu. Sama satu lagi kalau morena itu hasil pengendapannya. Anggapannya kayak nih kalau lagi hujan es, hujannya ya udah bertumpuk di sini, lama-lama dia jadi tinggi. Nah, itu namanya adalah si morena. Jadi ada hasil bentukan dari pengikisan oleh es sama endapannya. Sama aja kayak ini sebenarnya. Sama yang tadi, yang gurun. Ini kan tempat berkumpulnya si pasir-pasir itu kan. Kalau yang ini tempat berkumpulnya si es-esnya itu. Jadi sebenarnya sama aja konsep-konsepnya, cuman ya nama-nama dari fenomenanya aja sebenarnya yang berbeda-beda. Tergantung tempatnya itu adanya di mana. Iya. Sama aja sebenarnya kurang lebih ya, antara di sungai, di laut, di mana tadi, di gurun, sama di ini, di es gitu sih. Sampai sini aman, teman-teman? Ada yang dibingungin nggak untuk yang pengikisan atau erosi ini? Aman ya?
Gampang lah ya, tinggal nanti diinget-ingetin lagi aja nama-namanya gitu ya. Mushroom tadi pasir, dia tuh sebenarnya batuan sih teman-teman. Dia batu yang kekikis oleh angin gitu. Betul, betul, betul. Fjord itu lebih ke cair ya, dia lebih ke tebing-tebing yang ada di sekitarannya gitu. Oke, aman ya? Oke, kalau aman, tadi kita udah belajar tentang pengikisan sama pelapukan. Nah, tadi pengikisan sama pelapukan ini teman-teman, itu bisa berpindah. Tapi tar dulu, ada soal ternyata. Nah, boleh dikerjain dulu nih. Satu soal ini waktunya seperti biasa ya. 1 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Tadi ada yang tanya, bedanya deflasi sama korosi itu apa? Nah, kalau misalnya korosi itu sebenarnya dia tuh sama-sama perusakan ya. Nah, tapi yang membedakan adalah dia tuh lebih banyak unsur kimianya, gitu ya. Banyak unsur kimia yang berpartisipasi sebenarnya di dalamnya. Tapi kalau misalnya deflasi itu benar-benar cuman gara-gara apa? Gara-gara angin doang gitu, tanpa melibatkan unsur-unsur yang lainnya, unsur-unsur kimia lainnya, kayak apa sih, kayak oksigen, dan lain-lainnya, gitu ya. Jadi benar-benar karena angin aja, gitu ya. Nah, kalau tadi, nih sebelum bahas soal tadi, kenapa esnya tuh bisa menumpuk kayak gini? Karena balik lagi, dia ini adanya di mana sih? Di wilayah dingin. Jadi esnya itu nggak sempat untuk mencair gitu ya. Ditambah-tambah terus nih es-es yang berjatuhan, lama-lama ya dia jadi tinggi gitu. Biasanya terjadi di wilayah-wilayah dekat kutub atau tempat-tempat yang memiliki musim dingin gitu. Oke, kita balik ke soal. Nah, soal yang ini. Di kolom chat ada yang jawab opsi yang E, yang A, yang B, yang C, yang D juga ada. Oke, A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, soal ini dia nanyain tentang apa sih? Dia nanya, katanya faktor-faktor yang tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat erosi di suatu tempat. Ini yang dibahas apa sih teman-teman? Yang dibahas adalah si erosi. Nah, erosi itu tadi sebenarnya penyebabnya tuh ada beberapa ya teman-teman ya, macamnya. Kalau misalnya kita lihat ada air di sungai, terus kita lihat lagi ada apa lagi? Ada air di laut ya atau gelombang, terus ada angin, sama ada es. Nah, kita coba lihat ya salah satu opsinya. Yang A itu lereng. Nah, kalau lereng, teman-teman, itu sebenarnya bisa nggak sih berpengaruh terhadap erosi? Bisa. Khususnya di mana? Khususnya di sungai. Nanti berkaitannya sama apa? Sama hulu dan hilir. Hulu dan hilir. Ingat, kalau di hulu itu, lerengnya tuh apa sih, teman-teman? Lerengnya tuh terjal. Kalau lerengnya terjal, anggapannya kayak air terjun, itu proses erosinya akan semakin tinggi. Kalau di hilir, itu dia landai. Kalau landai, erosinya itu tidak akan setinggi itu. Nah, kalau ngomongin tutupan batuan, kalau tutupan batuan, ini sebenarnya bisa dikaitin nggak sih? Bisa. Kemana? Ke sungai juga sebenarnya. Ke sungai. Berkaitan dengan apa sih dia? Dengan tanah sebenarnya, teman-teman. Jadi kalau tanah yang ada di sekitar sungai itu
dibagi jadi dua gitu ya. Kalau misalnya tanahnya ini ada pohonnya, atau dia nggak ada pohon. Nggak ada pohon. Nah, kalau misalnya yang ada pohon, teman-teman, itu sebenarnya dia nggak akan memiliki tingkat erosi yang separah itu. Erosinya nggak parah ya. Erosinya nggak parah. Kenapa erosinya tuh nggak parah? Karena dia ini sebenarnya ada yang namanya kayak dia nggak ngeerosi tanah, tapi dia ngeerosi dari tumbuhannya gitu. Jadi tumbuhannya yang kena erosi tersebut. Jadi tanahnya, lapisan tanah yang paling atas, yang paling subur, itu tetap aman. Jadi tutupan di dalam tanah itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap kesuburan dari si tanahnya. Begitupun sebaliknya, kalau nggak ada pohon, berarti erosinya akan semakin tinggi. Gitu. Erosinya terhadap apa sih? Terhadap tanah yang ada di sekitar sungainya. Nah, itu bisa. Kalau vegetasi, nah vegetasi ini kan sebenarnya kalau kita lihat tadi, dia ini ada juga gitu ya teman-teman ya, di bagian organisme. Karena kalau organisme itu kan mencakup 3 hal ya, baik itu makhluk hidup, makhluk hidup, manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, vegetasi ini apa sih? Vegetasi ini tumbuhan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, oh berarti dia masuk dong ke bagian organisme nih. Berarti dia masuknya ke mana harusnya? Ke pelapukan. Nah, memang betul teman-teman. Tapi kalau mau dikaitin dengan erosi, itu sebenarnya juga bisa-bisa aja dan nyambung-nyambung aja. Kaitannya ya sama ini, sama bagian atasnya, terkait dengan tutupan si batuannya. Berkaitan dengan apa sih? Dengan sungai. Karena memang sungai itu nggak bisa diputusin sama tumbuhan. Karena di sekitar sungai itu teman-teman, ya ada sih tumbuhan-tumbuhan ini gitu. Tapi sifatnya bukan sebagai faktor yang mengerosi ya. Kalau pelapukan kan berarti si tumbuhannya nih yang melapukin. Tapi vegetasi di sini itu sebenarnya cuman menentukan ini parah atau enggak sih si erosinya gitu. Jadi dia sebagai apa ya? Sebagai bantuan aja atau tambahan, tapi bukan dia yang mengerosi sebenarnya gitu. Nah, kalau curah hujan itu sebenarnya masuknya ke mana teman-teman? Masuknya harusnya ke dalam pelapukan. Tapi lagi-lagi, kalau kita mau kaitin dia dengan sungai, itu sebenarnya bisa-bisa juga. Kaitannya dengan apa? Dengan massa airnya. Tapi lagi-lagi, kalau konteks di erosi ini, teman-teman, itu dia hanya berpengaruh untuk tambahan aja. Baik itu arus yang deras atau kecil, gitu. Karena kan kalau curah hujannya tinggi, air yang masuk ke sungai itu akan jauh lebih banyak. Nanti alirannya akan jauh lebih deras, gitu. Jadi dia sebagai tambahan aja. Tambahan untuk erosi di sungai. Nah, yang paling tepat jawabannya yang mana? Yang tidak mempengaruhi tinggi rendahnya, yaitu si organisme. Tapi memang kalau misalnya kita mau kategorikan antara curah hujan sama vegetasi ini, kalau dia sifatnya itu berdiri sendiri, dalam artian dia nih yang berpengaruh terhadap rusaknya batuan, itu dia sebagai pelapukan. Tapi kalau dia hanya membantu atau dia sifatnya sebagai tambahan aja terkait dengan parah atau enggaknya erosi, itu sebenarnya masih bisa juga kita kaitin dia dengan pengikisan. Jadi tergantung sebenarnya dia ini tambahan atau emang dia yang merusak gitu. Sampai sini aman teman-teman untuk soal yang ini? Betul, logika geografi, karena memang semuanya tuh berkaitan, nggak bisa terputus sama sekali gitu ya antar semuanya. Oke, aman ya? Nah, kalau aman, nah tadi ya, tadi kita udah bahas pelapukan sama pengikisan. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini, sedimentasi. Nah, sedimentasi udah kita ulang-ulang terus ya definisinya. Semoga teman-teman udah ingat apa itu sedimentasi. Sedimentasi simpelnya ya dia adalah proses pengendapan. Pengendapan. Nah, pengendapan ini teman-teman biasanya dibantu oleh lain-lainnya. Karena kan tanah nggak bisa bergerak sendiri ya. Agak serem juga kalau tanah bergerak sendiri.
Jadi proses perpindahan tanah hasil dari pelapukan dan juga pengikisan itu akan diangkut nih. Diangkutnya oleh apa aja sih? Oleh air, oleh angin, atau media pembawa lainnya ke suatu tempat yang baru. Nah, dia akan berhenti mengendap atau berhenti bergerak ketika apa? Ketika kekuatan media pembawanya berkurang. Sama tuh kayak tadi ya, baik itu oleh angin, kalau anginnya udah habis ya dia berhenti di titik itu. Sama kayak gelombang, kalau gelombang kekuatannya udah habis, dia akan berhenti di sana dan akan menjadi tumpukan pasir gitu ya di tempat berhentinya kekuatan tersebut. Nah, ini disebut sebagai sedimentasi, yaitu pengendapan. Nah, sekarang kita lihat nih, berdasarkan tenaga yang mengendapkannya, sedimentasi itu ada apa aja sih? Yang pertama, itu ada yang akuatis. Nah, kalau akuatis, aqua ya kan, berarti apa? Berarti ngomongin air gitu ya, air. Contohnya apa sih? Contohnya lumpur. Lumpur itu dibawanya oleh air. Nah, itu yang pertama, batuan sedimen akuatis. Yang kedua, itu ada yang aerolis, atau seringkali disebut juga sebagai airis. Nah, kalau yang kedua ini diendapkannya oleh apa? Oleh angin. Tadi ya, tanah los. Tanah los itu sama aja, hampir mirip-mirip ya teman-teman kayak sand dune tadi. Intinya dia tempat berkumpulnya pasir-pasir gitu ya di suatu tempat tertentu. Berpindahnya pasir. Cuman dia nggak membentuk gunung, cuman dipindahin aja pasir-pasirnya ke suatu tempat yang baru. Sama yang terakhir itu ada yang glasial. Kalau glasial ini diendapkannya oleh es, yaitu si morena tadi, gitu kan. Dia dipindahin si es ini ke suatu tempat, nanti jadinya gundukan es yang agak tinggi. Jadi ini ya, sedimentasi berdasarkan tenaga yang mengendapkannya. Ada 3, akuatis oleh air, aeolis oleh angin, dan glasial oleh es. Sampai sini aman, teman-teman, untuk yang ini berdasarkan tenaga yang mengendapkannya. Aman ya, gampang ya 3 hal ini ya. Nah, tadi nih, dia kan dipindahin nih oleh 3 media ini. Dipindahinnya tuh kemana sih? Bisa banyak nih, bisa ke tempat-tempat ini. Kalau dia dipindahinnya ke sungai, itu namanya apa? Namanya adalah fluvial. Makanya kalau ada jenis tanah aluvial, berarti itu tanahnya ada di mana sih? Tanahnya ada di sungai. Jadi berkaitan dengan fluvial, berarti itu selalu berkaitan dengan sungai. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya dia diendapkannya itu di laut, itu nanti namanya jadi marine. Terus kalau dia diendapkannya di rawa atau di danau, itu dia akan namanya adalah limnis. Terus kalau misalnya dia diendapkannya itu di daratan, namanya apa? Namanya adalah terrestris. Sama kalau dia diendapkannya itu di es, namanya akan menjadi glasial. Jadi tergantung dia diendapkannya di mana. Nah, teman-teman perlu nggak sih untuk mengingat nama-nama ini? Perlu ya. Untuk apa? Untuk membantu teman-teman. Nggak cuman untuk menjawab soal ini terkait dengan tempat pengendapannya, tapi juga ke soal-soal lainnya. Misalnya di sini nanti di soal ada disebut limnis. Walaupun bukan berkaitan dengan materi sedimentasi, dengan soal yang lainnya, seenggaknya teman-teman tahu, kalau ngomongin limnis, berarti lagi ngomongin rawa atau danau. Nanti teman-teman akan lebih mudah untuk menganalisis si soalnya ini. Lebih ke mengeliminasi aja sih sebenarnya opsi-opsi yang ada dengan bantuan pengetahuan teman-teman akan nama-nama di dalam geografi sebenarnya. Jadi lebih difamiliarin aja istilah-istilah geografinya karena akan sangat membantu teman-teman gitu. Oke, aman teman-teman sampai sini? Tadi ada sedimentasi berdasarkan tempat pengendapannya sama tenaganya. Seriusan kah? Mirip kah? Oke, aman ya? Nah, kalau aman, ini satu lagi. Ada yang namanya mass wasting. Kalau mass wasting itu apa sih? Tanah longsor gitu ya. Jadi semua pengangkutan massa tanah menuruni lereng. Menuruni lereng karena adanya pengaruh gravitasi. Udah jelas ya, gravitasi kan dari atas ke bawah. Longsor juga sama gitu ya, dari atas ke bawah gitu. Nah, tapi untuk penyebab dari
mass wasting ini atau dari longsor itu sebenarnya banyak banget. Ada apa aja? Kita coba lihat di sini. Yang pertama itu ada gravitasi. Ketika suatu lereng udah nggak kuat lagi untuk menahan beban, maka gaya gravitasi akan mendorong batuan untuk turun dari lereng. Nah, kalau misalnya nih, lerengnya sebenarnya udah nggak kuat, tapi di atasnya tuh banyak banget bangunan-bangunannya. Tanahnya juga nggak kokoh. Biasanya tanahnya tuh kering, teman-teman. Jadi nggak kuat. Nah, nanti dia akan terjadi yang namanya longsor, gitu. Itu untuk gaya gravitasi. Terus bisa juga karena kemiringan dari lerengnya. Kalau ngomongin lereng nih, udah pasti berkaitan dengan apa sih? Dengan terjal atau landai. Pokoknya selalu dikaitin sama dua ini. Nah, kalau landai itu kan hampir lurus ya. Ini nggak mungkin terjadi yang namanya longsor gitu, jarang banget. Tapi untuk lereng-lereng yang terjal, itu yang hampir lurus, nah itu sangat-sangat mungkin ya, atau sering terjadi yang namanya longsor atau mass wasting. Nah, biasanya idealnya sudut lereng itu berapa sih? 25 sampai 40 derajat. Nah, kalau lebih dari itu, teman-teman, itu akan membuat material yang ada di atas lereng turun ke bawah gitu ya. Jadi normalnya tuh segini. Ini ya bisa dibilang batas wajar untuk suatu lereng itu menahan lah apapun yang ada di atasnya. Ini tuh dalam konteks atasnya itu bukan ini ya, bukan tumbuhan. Kalau misalnya tumbuhan, justru itu yang membantu si tanah-tanah ini tetap lembab kan. Jadi dia nggak akan kering. Karena tanah yang longsor itu biasanya adalah tanah yang kering. Karena kalau kering itu kan gampang patah-patah ya teman-teman ya. Makanya dia udah bisa langsung turun aja ke bagian bawahnya. Itu ngomongin kemiringan lereng. Terus yang selanjutnya ada erosi. Nah, tadi nih, batuan yang terkikis lama-lama kelamaan akan menuruni lereng gitu. Jadi kalau ada batuan yang kekikis, itu kan jadi partikel-partikel yang lebih kecil ya. Itu nanti bisa aja dia turun ke bawah. Cuman erosi yang dimaksud di sini itu bukan erosi secara kecil-kecilan ya teman-teman ya, tapi erosi dalam jumlah yang besar gitu. Biasanya erosi-erosi yang besar ini itu misalnya gara-gara air sungai. Air sungai itu kan deras banget ya teman-teman ya. Itu sekali dia menghancurkan batuan, itu ya batuannya benar-benar akan langsung hancur gitu. Bukan erosi-erosi yang kecil-kecil doang, itu mah nggak akan menghasilkan yang namanya tanah longsor ini. Nah, ini ada 3 unsur yang pertama, gravitasi, kemiringan lereng, sama erosi. Nah, tapi nggak cuma itu doang, ini ada yang ngomongin hujan, ini kaitannya sama poin-poin yang ada di sini. Yang pertama ada gempa bumi. Kalau gempa bumi ini sebenarnya kita tadi udah bahas ya di endogen tadi, yaitu apa yang gempa runtuhan. Kalau gempa runtuhan itu tadi berkaitannya sama apa sih teman-teman? Sama tambang, pertambangan. Pertambangan. Ini kalau misalnya yang runtuhan. Atau ya memang ada juga yang alami ya kan tadi terjadi gara-gara apa? Tektonik, pergerakan lempeng, atau vulkanisme. Nah, ini bisa juga kan menyebabkan yang namanya gempa ini. Nah, gempa ini akan membuat materialnya itu turun dan terjadi longsor gitu ya. Jadi nggak bisa dihilangkan gitu ya aspek-aspek yang udah kita pelajarin tadi. Sama yang kelima berarti ya. Yang kelima itu ada peningkatan kadar air. Nah, kalau peningkatan kadar air ini berkaitannya sama apa sih? Sama hujan. Nah, sama hujan. Nah, kalau normalnya gitu ya teman-teman ya, hujan yang banyak atau hujan yang deras itu sebenarnya wajar gitu, apalagi terjadi di wilayah pegunungan. Nah, yang jadi permasalahannya, ada nggak sih tumbuhannya? Ada nggak sih tumbuhan-tumbuhan yang besar-besar, yang akarnya tuh besar-besar? Nah, karena biasanya tempat-tempat yang terjadi longsor ini, itu adalah tempat-tempat yang jumlah pohonnya tuh sebenarnya udah dikit gitu. Kenapa? Karena ketika terjadi hujan, airnya itu nggak bisa keserap ke dalam tanah. Kenapa airnya nggak bisa keserap? Yang nggak ada pohonnya, nggak ada aspek yang membantu penyerapan dari si airnya ini gitu. Makanya nanti airnya itu lebih banyak menggenang di atas permukaan tanahnya ini. Kalau misalnya udah terlalu banyak, ya dia akan
jatuh dong ke tempat yang lebih rendah. Nah, sambil dia jatuh ke tempat yang lebih rendah, itu dia ngebawa tanah-tanah yang kering ini. Makanya kalau misalnya kita lihat peningkatan kadar air ini bisa meluncurkan tanah-tanah yang ada di atas gitu. Nggak cuma air hujan doang, tapi bisa juga ini es atau salju yang mencair. Pokoknya berkaitan dengan air-airan itu bisa menyebabkan yang namanya longsor. Sama satu lagi, ini udah jelas banget ya, manusia. Berkaitan dengan deforestasi atau penggundulan hutan. Ini kalau misalnya hutannya udah nggak ada, otomatis tadi ya, berkaitan dengan faktor yang sebelumnya. Ketika terjadi hujan, itu nggak ada lagi yang membantu menyerap, sehingga nanti jadinya jatuh. Nah, ini coba nih review dikit. Kalau ada partisipasi manusianya, berarti pendekatannya apa, teman-teman? Pendekatan ke lingkungan kah? Atau pendekatan spasial? Atau apa? Kalau ada partisipasi manusianya, betul ya, yang ke lingkungan ya. Masuknya nanti ke pendekatan lingkungan. Atau bahasa lainnya tuh yang ekologi. Kenapa dia masuknya ke bagian yang ini? Karena ada partisipasi manusianya. Jadi jangan dilupain ya, yang materi awal-awal yang pengantar, karena sebenarnya bisa banget untuk kita kaitin dengan materi-materi yang selanjutnya gitu. Nah, kalau ke ruangan itu beda. Kalau ke ruangan itu dia nggak ada partisipasi manusia sama sekali. Jadi benar-benar alam aja yang berpengaruh gitu. Kalau yang ada partisipasi manusianya, masuknya ke yang ke lingkungan. Kalau yang satu lagi, regional kompleks, itu terjadinya di beberapa tempat gitu ya. Jadi ada 3 pendekatan. Betul 2 wilayah atau lebih juga bisa kok. Oke, sampai sini untuk penyebab dari tanah longsor, ini sebenarnya pakai logika juga bisa sih. Aman ya? Oke, aman. Ini masih ada 8 slide lagi ya, belum selesai. Nah, kita coba latihan soal. Nah, soal yang ini, silakan dikerjain. Waktunya 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis untuk soal yang ini. Di kolom chat itu pada jawab yang B, yang C, terus ada juga yang E, ada juga yang A, ada juga yang D. Kita coba lihat ya. Kira-kira jawabannya yang mana untuk soal yang ini? Cari kata kuncinya, teman-teman. Dia bilang sedimen yang banyak terbentuk di daratan rendah, sekitar aliran sungai. Nah, jadi jangan sampai terkecoh sama apa yang ditanya di dalam soal. Dia bilangnya apa? Bilangnya adalah dataran rendah. Memang nih, dataran rendah punya sendiri kan tadi daratan. Tapi dia spesifikin lagi teman-teman di mana? Di sungai. Nah, kalau udah lebih spesifik ke dalam sungainya, itu tadi punya namanya sendiri. Namanya tuh apa tadi? Yang opsi C, yang fluvial. Nah, kalau misalnya Aeolis itu sebenarnya bukan ngomongin tempatnya, tapi kalau Aeolis itu tadi ngomongin tenaganya. Tenaga apa? Tenaga pengangkutnya. Pengangkut. Kalau Aeolis itu tadi angin ya. Kalau Aquatis baru air. Kalau limnis tadi adanya di mana? Di rawa atau danau. Kalau marin itu adanya di mana? Adanya di laut. Kalau glasial adanya di es.
Jadi tergantung soalnya ya. Soalnya nanya ke tenaganya kah atau tempatnya ada di mana. Karena itu nanti pembagian jenis-jenisnya itu berbeda-beda juga. Sampai sini aman teman-teman untuk soal yang ini? Aman ya? Udah kita ulang-ulang harusnya udah semakin familiar dengan nama-namanya. Oke, kalau aman. Nah, soal yang ini boleh coba teman-teman kerjain waktunya sama. 1 menit juga ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Nah, ini materi awal-awal banget ya. Di kolom chat itu ada yang jawab opsi yang A, ada yang D, ada yang B, ada yang C. Berarti A, B, C, D, E ada yang pilih. Kita coba lihat ya, kira-kira jawabannya yang mana. Di sini bilangnya apa? Batuan beku. Batuan beku prosesnya kayak gimana? Ada yang masih ingat? Magmanya mengalami apa, teman-teman? Magmanya mengalami, betul, pendinginan. Karena magmanya mengalami pendinginan, makanya dia menjadi batuan beku. Katanya seperti granit, diorit, dan gabbro memiliki kristal yang sempurna. Teman-teman ingat, batuan beku itu ada berbagai macamnya. Ada bagian aja. Batuan beku dalam, batuan beku gang atau korok, sama batuan beku yang ada di luar. Nah, ingat, semakin dalam itu dia akan semakin lama prosesnya. Nah, semakin lama prosesnya, itu akan semakin terbentuk yang namanya apa? Kristal. Gitu. Jadi kalau di sini dibilangnya kristal yang sempurna, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya ada di opsi yang A. Pembentukan magma yang berlangsung lama. Kenapa lama? Karena ingat, dia proses pembentukannya ada di dapur magma. Dapur magma itu teman-teman super panas. Jadi tentu perubahan suhunya supaya dia makin mendingin itu juga lama. Kalau yang B, pembekuan magma berlangsung cepat, ini harusnya adanya di batuan beku yang luar. Beku yang luar. Yang sebenarnya nggak mahal gitu ya batuannya ya. Terus kalau yang C, pembekuan magma kadang cepat, kadang lambat, ini juga nggak ada ya. Kalau yang D, magma banyak mengandung berbagai mineral, ini sebenarnya bukan hanya bukan hanya contoh yang ada di sini, tapi mineral ini ada di semua magma. Semua magma. Jadi bukan berarti batuan yang ada di bakuan beku luar itu nggak ada mineralnya, enggak juga gitu. Perbedaannya ada kristal atau enggak sih, kayak gitu ya. Kalau yang E, magma banyak mengandung zat cair, ini juga ke semuanya sebenarnya, enggak khusus ke batuan-batuan ini. Jadi untuk soal yang ini lebih tepat jawabannya ada di dalam opsi yang A ya. Itu pembentukan bukan pembekuan. Nah, sebenarnya teman-teman ini sama aja gitu ya. Jadi kalau dilihat proses pembentukan batuan beku ini melalui proses pendinginan gitu. Jadi pembentukannya melalui proses pendinginan. Kalau misalnya metamorf kemarin gara-gara apa pembentukannya? Kenapa bisa terjadi batuan metamorf? Dia kena apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Metamorf. Metamorf. Bukan kena air. Ayo, kenapa? Betul, kena suhu dan tekanan yang tinggi gitu. Itu kalau batuan metamorf gitu ya. Kalau batuan sedimentasi kenanya apa? Tadi kenanya pelapukan dan juga
pengikisan yang udah kita pelajarin di tenaga eksogen tadi gitu ya. Jadi sebenarnya saling berkaitan antara semua materi geologi gitu. Sampai sini aman teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu? Betul, harus review lagi karena mereka nyambung-nyambung terus kok, nggak akan kepisah. Oke, aman ya? Nah, kalau aman, nah coba kerjain soal yang ini. Waktunya sama ya, 1 menit juga. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Untuk soal ini di kolom chat itu ada yang jawab opsi yang D, yang E, yang B, yang A, yang C. Oke, A, B, C, D, E ada yang jawab. Kita coba lihat ya, kira-kira jawabannya yang mana? Fenomena yang tidak memungkinkan terbentuknya delta adalah, tadi ya kita review dikit ya teman-teman ya. Ciri-ciri delta. Ciri-ciri delta. Yang pertama, dia letaknya di hilir atau di muara sungai. Karena dia letaknya di muara sungai, lerengnya cenderung landai. Nah, karena lerengnya landai, artinya apa teman-teman? Artinya arusnya itu kecil juga. Nah, karena arusnya kecil atau tenang, itu nanti efeknya ke batuannya. Batuannya itu jadi kecil-kecil. Kecil-kecil. Sama yang terakhir, endapannya tuh banyak banget. Endapannya banyak. Nah, sekarang kita cari yang bukan termasuk dari ciri delta. Yang opsi A, katanya banyak material hasil sungai. Betul atau enggak? Betul. Ini berkaitan dengan si sedimentasi ya atau pengendapan. Itu paling banyak ada di wilayah hilir. Jadi yang ini betul. Yang B, kecepatan aliran sungai yang tenang. Nah, ini juga tenang. Semakin ke hilir itu semakin tenang. Jadi ini juga tepat. Kalau yang C, gradien sungai yang kecil. Gradien ini apa sih? Gradien ini kan ada di matematika juga ya. Artinya apa? Artinya kemiringan. Kemiringan. Berarti kalau lagi ngomongin kemiringan, ngomongin apa sih? Ngomongin lereng juga gitu. Katanya lereng sungainya kecil. Betul. Kalau kecil di sini artinya apa? Artinya landai gitu ya. Jadi ini sesuai banget sama ciri delta. Kalau yang D, nah ini ngomongin gradien juga sebenarnya, tapi pakai bahasa yang lain, yaitu kemiringan. Kemiringan sungai yang curam. Nah, kalau curam itu teman-teman, adanya di mana sih? Adanya di hulu. Selalu ingat apa? Selalu ingat air terjun. Nah, apakah itu ada di delta? Bukan ya, adanya di atas. Makanya ini tidak termasuk dari ciri delta. Kalau yang E, tingginya curah hujan pada bagian hilir, ini juga sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Karena apa? Karena curah hujan atau proses terbentuknya hujan itu bisa banyak banget teman-teman prosesnya. Nanti boleh nih dibuka di file yang ini, iklim regional Indonesia, di bagian sini tuh ada ngomongin hujan, mana ya? Mana ya? Nah, ini ada hujan-hujan. Nah, hujan-hujan ini bisa aja gitu ya terjadi di wilayah mana? Di wilayah hilir gitu. Jadi bukan berarti hilir nggak bisa hujan, itu enggak juga gitu ya. Makanya jawabannya lebih tepat di dalam opsi yang D. Sampai sini aman teman-teman? Yang mana yang ini? Ini nggak dibahas, karena nanti antroposfer, termasuk cuaca dan iklim itu nanti dibahasnya sama
Babe. Tapi kalau kalian mau baca, nih boleh nih. Ini tentang Indonesia, spesifik ke Indonesia aja. Ini ada angin-angin juga nih. Itu nanti kalian baca sendiri ya. Oke. Tapi bukan pakai materi itu ya guys ya. Nanti kayak Babe bikin materi sendiri. Mm-mm. Oke. Aman ya? Oke. Kalau aman, nah lanjut nih. Soal lagi. Waktunya biasa ya. 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di kolom chat ada yang jawab opsi yang A, ada yang E, ada yang A atau D, terus ada yang C juga. Kita coba lihat ya, kira-kira jawabannya yang mana untuk soal yang ini. Bentang alam plain memiliki karakteristik, ini istilah baru ya, kita belum pernah bahas sama sekali tentang si plain ini. Cuman dia masih berkaitan sebenarnya sama litosfer. Jadi untuk memahami plain, teman-teman mikirin sekarang bukit. Bukit ya, bukan gunung. Bukit beda sama gunung ya. Ini kita lagi ngomongin bukit. Bukit kan bentuknya kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, ini lagi ngomongin tanah sebenarnya. Karena kan bukan gunung ya, ini cuma bukit aja. Isinya tanah. Nah, pada dasarnya, tanah yang paling atas ini adalah tanah yang paling subur. Jadi semakin ke bawah, itu dia semakin tidak subur. Bisa kelihatan juga dari warnanya sebenarnya. Kalau tanah itu semakin gelap, dia itu akan semakin subur. Tapi kalau semakin terang, itu dia akan semakin tidak subur. Nah, plain ini apa sih? Plain ini adalah bukitnya ini, teman-teman. Atas dari bukitnya ini, terkena yang namanya erosi. Nah, jadi atas dari bukitnya terjadi erosi. Dia jadi seperti ini biasanya bentukannya. Nah, ini disebut sebagai plain. Jadi atasnya itu teman-teman terkena erosi, si puncaknya. Ingat, tadi puncak dari bukit ini adalah bagian paling subur. Kalau misalnya puncaknya ini hilang gitu ya, terkena erosi, akibatnya apa? Akibatnya adalah di opsi yang cacing. Daerah yang tingkat kesuburannya rendah gitu ya. Karena bagian yang suburnya itu udah terkena yang namanya erosi gitu. Jadi plain ini kayak bukit, sebenarnya kayak bukit, cuman dia atasnya tuh landai. Nah, landainya ini gara-gara udah terkena erosi ya. Jadinya apa? Jadinya enggak subur. Nah, ini namanya fenomena si plain ini gitu. Sampai sini aman teman-teman? Untuk soal yang ini ada yang bingung nggak? Aman ya? Ini kalau misalnya tiba-tiba ketemu soal kayak gini tapi kita nggak tahu, coba teman-teman analisis dari namanya aja. Plain. Polosan nih. Maksudnya apa nih yang polosan? Nah, kita nanti coba kaitin sama informasi-informasi yang kita tahu sebenarnya gitu. Kalau berkaitan sama litosfer atau daratan, itu pasti selalu dikaitin sama tanah sebenarnya. Dan juga unsur-unsur yang udah kita pernah bahas sebelumnya gitu. Bukan. Ini bukan gunung ya, teman-teman ya. Bukit aja, kayak gundukan tanah aja sebenarnya. Tapi nggak ada aktivitas gunung berapinya, kayak magma dan lain-lainnya, itu nggak ada kalau bukit. Jadi benar-benar cuman tanah aja yang agak tinggi aja gitu, menyerupai gunung. Tapi dia bukan gunung. Betul, gundukan tanah aja. Itu namanya bukit. Aman ya untuk soal yang ini ya? Oke, kalau aman, nah coba nih kerjain soal yang ini.
Nah, boleh dikerjain waktunya 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Soal yang ini di kolom chat ada yang jawab yang C, yang B, yang A. Oke, A, B, C, D, E ini ada yang pilih semua nih. Kita coba lihat ya, kira-kira jawabannya yang mana untuk soal yang ini. Nah, berdasarkan tempat diendapkannya, konglomerat merupakan batuan sedimen. Nah, sekarang kalau terkait dengan kedua hal ini, teman-teman, konglomerat ini ada temennya sebenarnya. Temennya tuh apa sih? Temennya tuh breksi. Jadi konglomerat dan breksi. Itu dia adanya di mana? Jawabannya tuh adanya di fluvial ya. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin batuan, teman-teman, itu dibandingin tempat-tempat yang lainnya, si sungai ini itu adalah tempat paling banyak adanya sih batuan-batuan. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, jawab aja yang fluvial berkaitan dengan sungai. Karena di soal manapun itu yang paling dibahas adalah si sungai. Nah, tadi balik lagi ya ke konglomerat sama breksi. Ini kita bahas dikit aja ya. Breksi, ini sama-sama batuan ya, sama konglomerat. Konglomerat. Ini adalah batuan yang bisa teman-teman temuin di sungai. Nah, perbedaannya tuh apa sih teman-teman? Perbedaannya adalah tempatnya dulu nih yang pertama. Nah, kalau breksi itu adanya di mana? Adanya di hulu sungai. Kalau misalnya konglomerat, itu adanya di hilir sungai. Nah, dari namanya dulu nih, kalau di hulu sungai, ada yang tahu berarti batuannya tuh besar atau kecil? Kalau dia ada di hulu sungai. Kira-kira dia besar atau kecil? Betul. Ketika dia ada di hulu sungai, batuannya itu besar. Nah, teman-teman juga perlu kaitin sama tadi yang udah kita bahas. Kalau di hulu sungai, itu arusnya apa? Arusnya kencang. Jadi kalau ada batuan yang kena arus yang kencang, dia akan menjadi tajam. Ya, jadi ciri dari batuan beksi itu dia besar dan cenderung tajam-tajam atau kasar gitu ya. Nah, itu disebut sebagai batu beksi. Kalau konglomerat itu kebalikannya aja. Karena dia adanya itu di hilir sungai, makanya dia cenderung ukurannya tuh lebih kecil dan halus-halus gitu. Nah, biasanya untuk si konglomerat ini yang seringkali digunakan untuk apa, teman-teman? Untuk bangunan. Kalau bangunan tuh biasanya ngambilnya tuh dari batuan yang ada di hilir yang kecil-kecil ya kan, batuan konglomerat ini gitu. Sampai sini aman teman-teman. Untuk yang fluvial nih paling sering sebenarnya yang dibahas tuh fluvial dan kaitannya tuh sama sih breksi dan konglomerat. Cuman beda tempatnya aja sebenarnya dia tuh. Betul, kayak kerikil, batu kerikil ya. Oke, aman ya. Kalau aman, nah soal ini boleh coba dikerjain waktunya seperti biasa ya. 1 menit kita mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Soal ini di kolom chat itu ada yang jawab opsi yang D, yang A, yang E, yang C juga ada. Nah, kita coba lihat ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Baca soalnya. Pelapukan batuan yang sering dijumpai di daerah tropis. Nih, kata kuncinya aja udah tropis, teman-teman. Katanya pelapukan mekanik atau fisika. Ini betul atau salah? Ini jawabannya adalah salah. Ingat, mekanik itu terjadi gara-gara apa, teman-teman? Gara-gara suhu yang tinggi. Nah, suhu yang tinggi ini dalam hal ekstrim. Ekstrim. Bentar, ekstrim. Nah, biasanya terjadinya di mana? Terjadinya biasanya tuh di gurun. Kalau misalnya daerah tropis, itu biasanya terjadinya adalah pelapukan kimiawi. Yang terjadi karena apa? Karena curah hujan yang tinggi, gitu ya. Makanya yang atasnya itu salah. Kalau yang bawahnya, katanya di daerah tropis sering dilanda hujan dan tingkat kelembapan yang tinggi. Ini betul atau enggak? Betul ya. Tadi, kenapa curah hujan kita bisa tinggi? Karena suhu yang tinggi juga. Nah, suhu yang tinggi ini menyebabkan terjadinya proses evaporasi. Atau tadi namanya penguapan. Nah, penguapan ini teman-teman yang membuat wilayah Indonesia tuh punya kelembapan yang tinggi juga. Jadi atasnya salah, bawahnya benar. Jawabannya yang mana? Jawabannya ada di dalam opsi yang D. Betul banget. Sampai sini aman teman-teman untuk soal yang ini terkait dengan pelapukan ini ya. Oke, aman ya? Oke, kalau aman. Nah, soal yang ini. Boleh coba teman-teman kerjain juga. Waktunya 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Soal yang ini di kolom chat itu opsinya yang A, terus ada juga yang B, ada juga yang C. Oke, ini pilihan jawabannya ya. Ini yang singkatnya aja ya. Singkatnya kalau opsi A itu dia benar, ketemu benar, terus mereka berhubungan. Berhubungan. Kalau opsi yang B itu dia benar, sama benar, tapi dia nggak berhubungan. Nggak berhubungan. Kalau yang C, dia benar, terus satunya lagi salah. Kalau yang D, kebalikannya. Atasnya salah, bawahnya benar. Kalau yang E, itu salah, ketemu salah. Nah, ini untuk opsinya. Simpelnya kayak gini sebenarnya untuk opsi-opsinya ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam soal ini. Katanya lahan di lereng gunung api yang masih aktif biasanya jarang memiliki lahan kritis. Nah, baca ya, jarang memiliki menjadi lahan kritis. Betul atau enggak, teman-teman? Betul. Karena kalau misalnya lerengnya itu masih aktif, di dalam gunungnya itu masih banyak mineral-mineral. Tadi kita udah bahas ya, di dalam gunung api itu banyak banget mineralnya. Jadi, mineral tersebut itu yang membuat tanah menjadi subur. Jadi kalau gunung apinya itu masih aktif, tentu lahannya menjadi subur atau dalam kata lainnya jarang menjadi lahan kritis. Jadi yang atasnya itu betul. Yang bawahnya
Katanya material pembentuk tanah pada lereng-lereng gunung api merupakan batuan yang kaya akan mineral. Betul atau enggak, teman-teman? Betul. Karena tadi ya, tanah-tanah yang ada di lereng gunung api itu pasti mengandung mineral. Karena di dalam gunung apinya itu udah banyak mineralnya gitu. Makanya dia bisa dibilang adalah suatu hal yang tepat. Nah, sekarang kita coba lihat teman-teman, ya ini berhubungan atau enggak. Nah, teman-teman lihat aja di sini. Dia bilang kalau di atas tuh gampangnya lahannya tuh subur kan intinya. Nah, dijelasin nih di bawahnya. Suburnya itu gara-gara apa sih? Ya gara-gara ini mengandung mineral. Jadi kita bisa lihat dia sebagai suatu hal yang berhubungan. Makanya jawabannya itu yang mana? Jawabannya itu yang A untuk soal yang ini. Ini jangan sampai salah memahami kalimat yang atas ya. Dia bilangnya jarang menjadi lahan kritis. Berarti artinya tuh tanahnya tuh subur gitu ya maksudnya. Sampai sini aman teman-teman untuk soal yang ini? Aman ya? Gampang ya? Oke, soal terakhir nih. Boleh coba dikerjain. Waktunya sama ya, 1 menit juga. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di kolom chat itu ada yang jawab opsi yang A, ada yang E, terus A sama E, ada yang C, dan D. Ini abaikan ya. Nggak ada maksud apa-apa nih. Ini dari template-nya aja ya. Template si Canva-nya ya. Nggak ada maksud apa-apa. Nah, balik ke soal. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Ini penyebaran sinkol di kawasan Kars disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan. Ini belum pernah kita bahas, nanti lebih detailnya tuh ada di hidrologi. Ini sedikit aja ya, teman-teman ya. Kars itu apa sih? Kars itu adalah wilayah Kapur gitu ya, daerah Kapur. Di Indonesia ada nggak sih daerah Kapur? Ada di wilayah agak ke tengah mau ke timur gitu ya, tapi nggak sampai timur karena timur itu nanti baliknya ke tropis lagi gitu ya. Di wilayah Indonesia bagian tengah, khususnya di Nusa Tenggara, itu adalah daerah Kapur, teman-teman. Nah, daerah Kapur ini cirinya tuh apa sih, teman-teman? Teman-teman tahu Kapur nggak sih? Kapur itu dia berongga banget gitu ya, berongga. Akibatnya apa, teman-teman? Dia ini di wilayah Nusa Tenggara itu banyak banget sungai yang adanya di mana? Di bawah tanah. Jadi sungainya bukan di atas, di bawah tanah. Gara-gara apa? Gara-gara nih. Nih misalnya ada sungai nih, tapi dia melewati yang namanya cekungan biasanya nih. Cekungan yang isinya ini adalah batuan kapur. Batuan kapur. Nah, pas si airnya ini masuk, teman-teman, ke daerah yang isinya itu adalah kapur, dia tuh akan turun ke bawah airnya. Nah, turun ke bawah. Nah, lama-lama itu akan terbentuklah si apa namanya sih sungai di bawah tanah. Itu sifat dari daerah kapur gitu. Dan ini juga bisa teman-teman kaitin sama angin muson. Kalau di wilayah timur Indonesia atau tengah, itu kan curah hujannya sedikit ya teman-teman ya. Jadi memang permasalahan di wilayah daerah kapur ini adalah jumlah air yang sedikit. Nah, tadi nih kita ngomongin cekungan-cekungan ini nih. Cekungan-cekungan ini namanya adalah si sinkol ini. Nah, tapi si sinkol ini ada 3 teman-teman macamnya. Bedanya berdasarkan apa sih? Bedanya berdasarkan ukuran aja. Ada yang kecil sampai ada yang gede.
Kalau yang paling kecil, itu namanya adalah dolina. Kalau yang agak gede dikit, itu namanya adalah upala. Kalau yang paling gede, itu namanya apa? Namanya adalah polyp. Nah, kalau si sinkol ini, itu yang ngomongin ketiga hal ini, cekungannya itu. Yang isinya apa? Isinya adalah batuan kapur. Nah, katanya apa? Penyebaran sinkol di daerah kawasan Kars, itu adalah satu hal yang tepat, informasinya, katanya disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan. Nah, penyebabnya ini teman-teman yang sebenarnya salah. Bukan gara-gara penggunaan air tanah yang berlebihan, tapi memang dia itu alami. Gara-gara apa sih? Gara-gara sifat dari batuannya itu sendiri. Karena dia batuan kapur, jadinya airnya itu turun. Bukan gara-gara penggunaan air tanah yang berlebihan. Jadi bagian atasnya itu salah. Bagian bawahnya, dia bilang penggunaan air yang berlebihan di daerah Kars dapat menimbulkan amblesan permukaan tanah. Nah, ini juga salah gitu ya teman-teman ya. Karena justru di wilayah Kars ini, gara-gara air sungainya ini, sungainya tuh di mana sih? Di bawah. Makanya mereka ini sangat menggunakan air tanah. Gitu. Makanya ini juga salah. Jadi atas salah, bawah salah, jawabannya yang mana? Jawabannya ada di opsi yang E. Betul sekali. Jadi ini ciri dari wilayah Kars. Jadi kalau wilayah barat itu permasalahannya terlalu banyak air ya, jadi sering banjir. Tapi kalau di wilayah tengah Indonesia terlalu sedikit airnya, jadi seringkali mengalami yang namanya apa? Kekeringan. Tapi di wilayah Nusa Tenggara ini dia tuh kan nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Jadi memang sekitarannya itu sebenarnya ada air, tapi air ini air laut. Nah, air laut kan bukan menjadi sumber air bersih. Jadi tetap aja mereka akan selalu kekurangan sumber air bersih karena dari sifat geologisnya sendiri emang tempat yang kekurangan air gitu. Ditambah sama batuan yang ada di sana, yaitu batuan kapur yang sebenarnya dia itu nggak bisa menahan air gitu ya supaya ada di atas lalu masuk ke dalam tanah. Jadi untuk menggunakan si air ini juga agak butuh effort yang lebih ya untuk mendapatkan air bersihnya. Kayak gitu. Habis sampai sini aman teman-teman? Ada yang mau ditanyain tentang tenaga endogen dan eksogen? Nah, kan sebenarnya ini masuknya ke bagian litosfer ya. Sebenarnya ada satu materi lagi yang belum kita bahas, yaitu si pedosfer. Tapi itu teman-teman belajar mandiri aja ya. Itu sebenarnya nggak terlalu banyak, jadi aku nggak terlalu prioritasin dia di materi awal-awal. Tapi teman-teman jangan lupa untuk baca-baca aja terkait dengan materi pedosfer ya, terkait dengan si tanah. Karena kalau mau dikaitin ke materi tenaga endogen sama eksogen, itu bisa banget. Jawabannya yang E ya, untuk soal yang ini. Gitu. Berarti nanti kita ketemu lagi. By the way, ada yang nanya nih. Pelapukan fisik itu tempat yang panas ekstrim, kalau tropis itu curah hujan yang tinggi. Betul. Jadi kalau di pelapukan fisik itu suhu yang tinggi, tapi tingginya itu sangat ekstrim. Makanya seringkali terjadi di wilayah gurun. Kalau tropis itu fokusnya di curah hujan yang tinggi. Betul banget. Gitu. Berarti nanti satu lagi kita ketemu di hari Senin ya, teman-teman ya. Itu akan bahas ini. Ini aku skip ya, iklim regional, karena nanti akan dibahas sama Mbak B, biar nggak double. Ini, bahas tentang hidrologi perairan darat dulu. Nah, kayaknya untuk yang, aku nggak tahu hari Selasa itu masih bisa dapat kelas tambahan atau enggak. Tapi kalau misalnya enggak, itu teman-teman nanti coba baca ini juga ya, hidrologi laut. Khususnya nanti nih di kadar salinitas kayak gini nih teman-teman harus nanti pelajarin lebih dalam terkait dengan materi-materinya. Kalau yang lain-lainnya nih tinggal hafalan aja sih sebenarnya. Paling nanti effortnya nih di hidrologi darat nih karena dia banyak pol yang harus kita pelajarin. Tapi sebenarnya kalau tadi teman-teman udah nangkep gitu ya cara berpikirnya si endogen dan eksogen, ketika masuk ke hidrosfer, khususnya perairan yang darat, ini nggak akan terlalu, apa ya, nggak akan terlalu susah, karena ini sebenarnya lanjutan aja sih dari yang sebelumnya. Betul, gelombang 1 beberapa hari lagi ujian, materi prioritas apa aja. Nah, kita kan sebenarnya udah bahas litosfer. Litosfer itu jujur agak sangat penting banget ya.
penting banget lah, karena itu yang sering jadi soal sebenarnya. Tapi ada juga materi-materi penting, yaitu si hidrosfer. Hidrosfer ini nanti ada dua, yaitu darat sama laut. Nah, aku nggak tahu sih kalau sama Babe itu kalian dapetnya kapan. Itu kan bahas atmosfer ya. Itu atmosfer juga penting banget. Aduh, tapi ini nggak ada filenya di sini ya. Aku juga belum masukin. Tapi ini lihat yang dari yang dulu nih. Dari yang batch sebelumnya, harusnya ada nih atmosfer, cuaca, dan iklim. Nanti aku upload habis ini. Nah, nanti kalian bisa lihat di sana atau nanti ikut kelas yang Babe. Itu akan belajar yang atmosfer, itu juga penting. Jadi kalau misalnya nanti kalian udah review materi yang sekarang, itu nanti tinggal belajar aja nih atmosfer tadi, terus hidrosfer, biosfer, sama demografi. Itu udah aku masukin nih file yang ininya di Google Drive. Jadi nanti kalian bisa cek di sana gitu ya. Sama tinggal industri sih. Industri juga sering tuh untuk jadi soal-soalnya gitu. PDF yang kemarin udah aku upload. Sisa yang ini, tenaga eksogen aja ya. Yang kemarin udin guys, udin. Tinggal dicek ya di Google Drive, udin aku masukin. Gitu. Nanti tinggal yang ini ya, cuaca dan iklim itu aku lupa banget belum aku upload. Nanti aku upload. Udin. Tinggal yang ini ya, eksogen ya. Nanti aku upload abis ini. Begitu. Paling itu sih sama ya udah kalau misalnya materi dasarnya kelima hal itu si fenomena geosfer ini yang ada 5 itu udah kalian pelajarin, langsung latihan soal aja ke UTU UGM yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Langsung masuk ke sana aja gitu ya teman-teman ya. Atau sekarang nih nyambi-nyambi untuk ngerjain soal UTU UGM yang sebelumnya itu bisa banget gitu. Tapi yang dasarnya itu ada 5 materi yang utama ditambah sama industri ya. Karena industri juga lumayan sering keluar. Kayak gitu. Pokoknya semangat ya guys ya. Yang gelombang 1 nanti besok itu kalau bisa nanti kita hidrologi darat ini fix. Tapi nanti kalau masih ada waktu ini kita lanjut dikit. Paling aku jelasin hal-hal yang penting dari hidrologi laut. Khususnya yang ini sih. Yang salinitas sama ini arus laut paling. Itu yang aku akan bahas duluan gitu ya. Kalau besok kalau masih sempat gitu. Nanti kalau enggak kalian baca-baca materinya ya. Jangan lupa latihan soal juga supaya makin paham ya. Oke, aman teman-teman sampai sini untuk yang endogen sama eksogen? Aman ya? Pokoknya jangan lupa latihan soal lagi. Ini live class doang kagak cukup ya. Jadi tetap harus latihan-latihan soal lagi di platform-platform manapun. Kalau kalian dapet soal apapun, kerjain aja guys. Dan analisis pakai pengetahuan yang udah kalian tahu. Kalau lupa, itu nggak apa-apa. Dipelajarin lagi aja, diulang-ulang supaya makin ingat dan nyantol. Jadi kalian juga kebayang ini urutannya tuh peristiwa tuh kayak gimana. Karena geografi itu akan selalu lanjut. Dia nggak bisa putus gitu ya antar materi-materinya. Oke, aman ya berarti ya. Nanti ini aku upload sama yang cuaca dan iklim. Nanti kalian bisa cek aja di Google Drive-nya. Oke? Oke, kalau gitu kita akhiri dulu ya kelas hari ini. Semangat ya guys ya, udah kelas dari jam 8 sampai jam 12. Nanti jam 1 kalian lanjut lagi kan. Pokoknya dijaga ya semangatnya, dikit lagi banget, udah digaspoin aja. Tapi jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan sama minum yang cukup. Oke, kita jumpa lagi berarti hari Senin ya, jam 7 malam ya, bukan jam setengah 8, jam 7 malam, oke? Jam 7 sampai jam 9 tuh, biar 2 jam ya. Oke, kalau gitu semangat terus ya teman-teman semua. Pokoknya good luck ya guys ya buat yang utolnya di akhir bulan Mei. Semangat terus teman-teman semua. Makasih banyak Kak Kasih Dela. Kak Del. Sama-sama. Terima kasih Kak Del. Sami-sami. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Thank you.